Halo, pergi saya akan menunjuki saya menggunakan template tata letak dalam Blitz Report. Jadi mari kita buka formulir Blitz Report terlebih dahulu di sini melalui ikon Excel ini dan mari kita jalankan laporan air path to invoice kita. Saat sini saya menjalankannya tanpa template. Kolom pertama adalah nama laporan, kolom kedua adalah nama template. Ya, ketika Anda menjalankannya tanpa template, laporan ini hanya berisi semua kolom dari laporan tersebut. Baris pertama tetap, filter otomatis diatur. Dan sekarang dijelaskan nih kolom kedua di sini adalah nama template. Jadi Anda bisa memilih template dari yang sudah ada atau Anda bisa membuat template baru. Jadi mari kita klik pada template baru. Tombol iksan saya template kecil terbuka. Ya, dan saya ini kita bisa klik kolom yang ingin kita lihat. Secara default semua kolom dipilih, tetapi kita bisa misalnya hanya ingin melihat kolom tertentu seperti ini. Ya, jadi kita bisa mengklik 2 kali atau Anda bisa juga terus space menggunakan tombol shift dan control. Dan kemudian ada pada out menggunakan tombol panah ini. Dan jika Anda ingin memindahkan kolom ke atas dan ke bawah atau ingin milik siap masal, Anda bisa melakukan ini seperti ini. Dan misalnya Anda persilakan laporan, coba akan build file dengan soalnya kolom yang Anda pilih seperti ini. Dan dia sih ada satu trik like, also jika Anda ingin beda dan singen daftar kolom ke posisi tertentu, Anda tidak perlu menekan tombol panah atas 10 kali. Misalnya Anda cukup mengetik nomor posisi baru, misalnya posisi nomor 1, dan kemudian semuanya bergerak ke atas seperti ini. Di versi kolom standar saya juga menggunakan agregasi Desins Forest. So, jika Anda memiliki kumpulan data yang sangat besar, Anda bisa melakukan pra-agregasi data dan Anda dapat menentukan urutan pengurutannya dan sebagainya. Dan Anda dapat misalnya menggunakan fungsi lembar jeda di sini. Jadi jika Anda menggunakan fungsi lembar jeda, itu berarti to so kerja tool untuk kelas transaksi. Itu artinya jika kita mengatur sheet break pada kelas transaksi, file output akan memiliki lembaran berbeda untuk setiap nilai kelas transaksi. Jadi kemarin saya sudah lihat di Excel, sekarang kita punya satu lembar untuk chargeback, satu untuk memo kredit, dan seterusnya. Dan satu untuk jaminan. Jadi lembar yang berbeda untuk setiap kelas transaksi. Dan di akhir, ya, kita masih memiliki lembar parameter yang memberikan jejak audit dari laporan. Dan di SD di layar di besan yang adalah fungsi sheet break. Sebagian pengguna mereka sering suka menggabungkan data dalam pivot, dan itu bisa dilakukan di sini di sisi kanan. Jadi kita bisa menggunakan filter, kolom, baris, dan bidang nilai ini untuk menggabungkan sebuah pivot. Jadi kita memiliki lebih banyak tab di sini seperti yang Anda lihat. Jadi kita memiliki unggahan Excel. Jadi dengan unggahan Excel ini Anda dapat membuat sendiri tata letak langsung di Excel, sudah mengunggahnya sebagai template tata letak. Dan kemudian di sini kita memiliki opsi berbagi. Template sesi awal pengguna yang berbeda. Dan yang bagian sheet terakhir, kita bisa mengecualikan parameter. Kita bisa misalnya membuat template yang memiliki daftar parameter yang disederhanakan, private sesuai dengan fee model sesuai untuk diarahkan. Jadi mari kita mulai dengan tata letak pivot. Mari kita agregasi jumlahnya. Mari kita filter semua jumlah. So what you make sure on yang filter di bagian atas indek dia sebab menemukan kolom. Dan mari kita tambahkan uang for dalam kolom. Jadi kita menggunakan bidang ini persis seperti di Excel, filter, kolom, baris, dan nilai. Dan sebetulnya float selalu berisi lembar pivot tambahan. Ya, di lembar pertama adalah data rinci. Dan lembar kedua adalah data yang di pivot. Ya, jadi di sini kita memiliki detailnya, di sini kita memiliki lembar pivot. Dan nanti sekarang bisa melakukan modifikasi di Excel dan sudah menggunakan seluruh file sebagai template tata letak. Jadi kamu bisa misalnya biarkan saya membuat contoh dan memasukkan mata uang sebagai slicer. In feature sheet interaktif. What is okay? And kill them one BSBL atau diagram lingkaran untuk jumlahnya. Mari kita lakukan seperti ini. Dan kita juga bisa faktorin satu pivot tambahan. Ini hanya contoh. Ya, jadi kita pada dasarnya bisa menggunakan fungsi standar Excel apapun, lalu mengunggahnya sebagai template. Ya, kemudian laporan akan mengingat tata letak itu. Ya, jadi biar saya tunjukkan cara melakukannya. Nah, jadi kita bisa misalnya, ya sekarang jangan ini langsung buka jumlah tertunggal. Ya, series pelanggan menunjuk saya pelanggan terbesar di atas seperti ini. Dan kita juga bisa memasukkan, mari kita ganti warnanya. Dan kita bisa memasukkan misalnya logo perusahaan. Juga di sini as end of all lembar data.
Jetzt sollte bis Weken it modifikasi. Kalau kita ingin besok misalnya ini sabikan pemformatan bersyarat untuk data, atau kita juga bisa mengubah gaya. Misalnya kita ingin nomor vektor pada font yang berbeda versi mana itu. Mau juga bisa ibu untuk data, kemudian juga bisa menambahkan baris tambahan dan kemudian menambahkan fungsi di sana. Jadi kamu bisa misalnya menambahkan fungsi subtotal yang merangkum jumlah faktor untuk set data yang saat ini kamu saring. Puasa. Ya, sekarang kalau kita asumsikan template tata letak ini, ya, kita ingin menyimpannya. Jadi saya, filenya ada di laptop saya sekarang di folder unduhan. Jadi saya menyimpannya di folder unduhan. Dan di sini pada template, kita memiliki fungsi unggah Excel ini. Jadi angehen en tjejer när signerar sen så en overview av Blitz report en eventuell avsy så det så. Because de flesta mappar sig ke template som antin. Dan setelah Anda semai lapor resing template tata letak, sesuai Anda menjalani laporan lagi, mari kita jalankan lagi dengan parameter berbeda. Kalau misalnya untuk berbeda pada tanggal 2009 alih-alih tahun 2024. Dan file keluaran terbiksud dia dengan tata letak yang persis sama, tetapi data baru. Yang akan lihat ini tata letak yang sama, tetapi datanya berbeda. Dan juga pada lembar data, kita memiliki tanggal S dari tahun 2009 sekarang. So, rispada yang diperbarui tata letaknya tetap persis sama. Jadi ini adalah unggahan template fungsi. Yang sekolah sekon saling pelai makan. Jadi dia enson ipon research kini mengunggah template Excel ini, tombol panah di sini untuk memilih kolom berwarna abu-abu. Dan juga pivot di sini berwarna abu-abu. Itu berarti Anda so Shelly Lakes template so let ending go let's all Anda so pilih kolom di doni formulir. Jadi Anda juga so tinggal template neng ya Anda lihat kemudian di pilihan kolom dan pivot terbuka. Ya tapi mari kita unggah lagi cara kita ingin menyimpannya. Jadi yang ini sekarang sudah aktif unterscheid. Misalkan kita ingin sebuah template tata letak ini tersedia untuk pengguna lain, maka kita perlu menambahkan berbagi karena secara default template AI siat digunakan yang sebutnya. Also dari panel freelingnya hanya mereka yang dapat melihat dan memodifikasinya. Tapi sekarang kita masuk sebagai analytics, jadi kita bisa misalnya berbagi template di tingkat situs. Itu berarti kita membagikannya dengan semua orang dalam sistem. Semua orang yang dia akses ke laporan pada awalnya. Ya, konsep keamanannya adalah bahwa pengguna harus memiliki akses ke laporan karena itulah keamanan data yang ditentukan oleh orang-orang dengan akses pengembangan. Namun kemudian pengguna dapat membuat tata letak template mereka sendiri dan membagikannya dengan pengguna lain. And mari kita juga ganti namanya. So, mari kalau sini adalah contoh dashboard. Ini sehingga lebih bermakna. Dan hal lain yang saya sebutkan di sini di sisi kanan Anda memiliki tab parameter. Dan jika Anda memiliki daftar parameter yang sangat panjang dan Anda tahu bahwa Anda tidak pernah menjalankannya berdasarkan nomor pelanggan, misalnya Anda bisa menghapus ini parameter sales bias untuk template dan misalkan kita sukan jenis dan wiraniaga. Jadi unset mode dan mungkin tanggal juga nggak kita butuhin. Ya, tanggal tinggi, tanggal rendah. Jadi Anda melihat Anda dapat membuat daftar pilihan parameter yang disederhanakan. So, this is wie sipakan. Und dann mari kita scan ke layar edit template ini. Jadi sekarang template-nya dibagikan dengan pengguna lain. And when lain dapat mengakses template tersebut. Dan merawat dapat mengubahnya berdasarkan bukan pemiliknya. Jadi mari kita asumsi ini Anda memiliki skenario seperti ini. Anda mari pilih template yang berbeda. Jadi untuk memilih template yang berbeda, kita juga bisa klik 2 kali di sini pada nama template. Dan kemudian kita bisa memilih yang berbeda. Templates. En isi Anda vill leda med fjärning så och så är det så att jag står efter genetics och så är det template kami. Ya ada misalnya yang ingin saya pengguna bernama user. Why sekarang itu sesuatu soal memiliki. Dan maksud berawal kita nggak bisa mengubah template tersebut. Kita juga nggak bisa menghapus file Excel yang diunggah dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan template tersebut. Mari kita jalankan aja. Nah, mungkin yang serupa karena disebut table pivot dengan grafik. Yang sebenarnya juga grafik berwarna font. Mari kita anggap kita ingin mengubah template ini juga sehingga kita bisa membuat salinannya. Di sini di atas menu, Anda memiliki kemungkinan untuk menyalin template. Ya, dan kemudian kita membuat salinan dari template. Dan sekarang kita adalah pemilik salinan dan kita bisa memodifikasinya. Ya, jadi begitulah cara kerja berbagi dan fungsi salin template. Dan ada satu opsi lagi. Aran wiswab membuat template. Perinsa ke daftar.
Kita telah membuat salinan dan kita telah membuat contoh dashboard kita. Ini adalah dua template yang baru saja kita buat. Misalkan Anda ingin menghapus template lagi, Anda dapat pergi ke edit template di sini dan Anda bisa dengan mudah pada sinasot salinan isu auto-tune saya akan display salinan, lalu kemudian klik. Sementara Anda berada di bidang nama template, Anda dapat mengklik ikon hapus ini dan kemudian simpan dan kemudian template tersebut dihapus. Anda juga harus menggunakan iPhone sharing Ctrl F11, so mau seperti awal sebuah list template yang Anda filter untuk melihat seistihad. Dari situ juga memungkinkan, ya, dan jika Anda ingin membuat template baru, Anda dapat melakukannya dengan berbagai cara. Ya, Anda bisa melakukannya langsung dari layar ini, ya, dengan mengklik di sini pada ini, tanda sabah baru, dan pilih template baru. Anda sini friendly, Anda lihat sekarang saya membuat template baru ini, tetapi namanya berwarna abu-abu, jadi kita belum bisa menyimpannya. Dan di sini tombolnya bertuliskan hapus dan tutup. Dan last ini setelah kita perlu fokus dan modifikasi apa di ada. Idenya adalah tidak ada alasan untuk menyimpan template. Jika Anda tidak mengubah apapun, karena kemudian Anda memiliki tata letak yang persis, sama seolah-olah Anda menjalankannya tanpa template sama sekali. Jadi untuk menyimpan template, kita setidaknya perlu memindahkan sebuah kolom, dan kemudian soal CS comes by usikan nama template, sebuah kau yang situng syaktian menifti tes template. So, edit itu adalah salah satu untuk membuat template baru. Ya, so edit lainnya adalah dengan menghapus nama template dari sini, lalu menekan keluar, dan kemudian Anda memiliki tombol template baru lagi. Dan kemudian Anda kembali ke layar dengan template baru. Jadi itulah cara untuk membuat template baru. Ada satu fitur terkait template yang belum saya tunjukkan, ya, atau kemungkinan untuk menyimpan jeweils parameter zur default server template. Dan itu dilakukan di sync of human OC. Lalu so mari kita anggap kita ingin mari kita kembali ke contoh dashboard kita yang ini di sini. Dan kita ingin menjalankannya selalu untuk pelanggan terbesar saja. Mari kita jalankan terlebih dahulu untuk semuanya. Jadi went to all the code sequence. Dan lalu mari kita anggap kita ingin sebut challenge selalu untuk pelanggan teratas ini saja. Dan di awal kemudian kita bisa, mari kita salin dulu nilai parameter nama pelanggan di sini. Dan inference self-functionalisha bila sewakanda isi UNFPA nama pelanggan. Jadi sekarang saya station laporan yang berjalan hanya untuk pelanggan ini. Mari kita lihat file keluaran. Oke. So, mari kita anggap kita ingin menyimpan nilai parameter ini, nama-nama pelanggan terbesar sebagai default, sebagai nilai parameter default. Kita bisa melakukannya di sini pada menu aksi ini, lalu kita klik simpan default parameter template. Dan itu berarti sekarang kapanpun kita memilih template ini, kita juga bisa menggantinya dengan, katakanlah, Haji Susiang Steve Search sebagai sebuah template, secara otomatis akan menetapkan nilai parameter ini sebagai default. Dari itu kita bisa menghapusnya, dan setiap kita pilih template pelanggan besar, saya Anda melihat bahwa itu memiliki nilai-nilai ini. Ya. So, itu adalah pengenalan singkat tentang bagaimana template ini bekerja di Blitz Reports. Sorry folks, it's laugh it out.